Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Just on Time. Dengan saya bernama Abel Alamdi dengan NIM 2201072001 dan teman saya Sarah Mutia dengan NIM 2201072036. Dan saya Sifoli Zafira dengan NIM 2201072003 dengan nomor urut absen 09. Baiklah, materi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian just in time. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep just in time. Just in time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep dasar dari just in time itu sendiri. Sistem produksi Toyota yaitu suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan. Ada 4 konsep dasar dari just in time. Yang pertama, produk just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses bentuknya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan yang terakhir yaitu berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Yang selanjutnya, kelebihan dari just in time. Kelebihan dari just in time ini ada 6. Yang pertama yaitu proses penerapan just in time dinamis. Yang kedua, memungkinkan pengurangan lag time secara terus-menerus. Yang ketiga, memungkinkan pemasok evaluasi. Yang keempat, memungkinkan penghematan jumlah tenaga kerja. Yang kelima, mampu menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. Dan yang terakhir yaitu meminimalkan inventory. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya yaitunya Abel. Yang selanjutnya ada kekurangan just in time. Yang pertama, perlu adanya kesamaan persepsi dan kesepakatan atau kontrak yang dibuat yang menyatakan bahwa produksi yang dijalankan menggunakan sistem JIT. Yang kedua, ada sistem produksi just in time menuntut pada para pekerja untuk bekerja lebih giat agar target tercapai. Yang ketiga, untuk mempercepat proses produksi, perusahaan membutuhkan pemasok yang tidak hanya mampu memasok bahan baku yang berkualitas, namun lokasinya dekat dengan pabrik sehingga keterlambatan pengiriman bahan baku dapat dihindari. Selanjutnya ada perbedaan just in time dengan sistem tradisional. Sistem tradisional dirancang untuk minimalkan biaya produksi pada komponen tertentu. Sistem JIT mengatur proses produksi untuk merespon secara langsung dari tahap produksi selanjutnya. Perbedaan ini bisa disebut sebagai perbedaan antara cost pass dan demand pull. Lanjut. Selanjutnya ada konsep dasar black flash costing. Black flash costing atau black flash accounting merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah Mutia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dalam perhitungan biaya backflash, menentukan sebagian atau semua elemen biaya dari setelah produk selesai. Ada 2 metode persediaan yang berbeda yang digunakan oleh perusahaan non-manufaktur.
yaitu metode perpetual dan metode periodik. Pada metode perpetual, akun persediaan barang dagang didebit untuk setiap pembelian barang dan dikredit untuk HPP dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam akun persediaan, sehingga tersedia catatan perpetual dari biaya barang dagang yang terdapat dalam persediaan. Pada metode periodik, membiarkan saldo awal dari akun persediaan dagang dan tidak dirubah selama periode akuntansi. Selanjutnya, karakteristik backflash costing. Pertama, dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just-in-time. Yang kedua, perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan, yaitu raw and in process. Ketiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Yang keempat, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Dan kelima, beberapa atau seluruh biaya produk ditentukan setelah produk selesai. Dan terakhir, estimasi biaya material dan konversi serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Selanjutnya, hubungan just in time. Hubungan penting dengan kecepatan. Jika tingkat output tetap sementara jumlah unit dalam proses diturunkan, maka kecepatan sistem telah digandakan. Kecepatan berhubungan berbalik dengan throughput time atau peningkatan kecepatan, dan ini akan mengurangi waktu memenuhi pesanan produk. Bahkan mungkin dicapai zero inventory untuk barang jadi, karena semua pengiriman dibuat sesuai pesanan. Tujuan GIP adalah untuk mengurangi waktu siklus total, terutama waktu proses yang signifikan dalam produk. Mengurangi waktu total siklus berarti mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Baiklah, sekian materi dari kami mengenai just in time.